Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin Nabiina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi la raiba fih. Amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang insyaallah berkah dan mulia ini di majelis ilmu yang membahas ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sirah perjalanan napak tilas kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sudah sampai di perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah ada yang menyebutnya sebagai perjanjian, ada yang menyebutnya sebagai umrah al-Hudaybiyah. Kejadian ini terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Tepat setelah perang Khandaq, di tahun ke-6 juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyelenggarakan umrah al-Hudaybiyah atau biasa disebut sebagai perjanjian Hudaybiyah, as-sulhu Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Sebab-sebab terjadinya umrah al-Hudaybiyah, jadi ketika perkembangan di Jazirah Arab khususnya berjalan cukup pesat, perkembangan dakwah Islam di Jaziratul Arab itu berjalan cukup pesat bagi kemaslahatan kaum muslimin. Berarti semakin banyak orang-orang Arab, qabail-qabail Arab yang memeluk agama Islam, mulailah rombongan-rombongan, kemenangan besar dan kesuksesan dakwah Islam nampak sedikit demi sedikit, peperangan demi peperangan, sampai terjadinya Khandaq, peristiwa Khandaq di mana Madinah dikepung oleh sekitar 10.000 atau 15.000 pasukan. Kan tapi pasukan tersebut tidak berhasil masuk ke kota Madinah karena Rasulullah bersama para sahabatnya membangun khandak, yang membangun parit yang mengelilingi kota Madinah, lebarnya 5 meter dan dalamnya 5 meter. Jadi sedikit demi sedikit, kemenangan demi kemenangan, sukses dan kesuksesan itu tercipta pula langkah-langkah awal untuk pengkukuhan hak kaum muslimin di dalam menunaikan ibadah mereka di Masjidil Haram. Jadi kemenangan demi kemenangan itu menuntut kepada kaum muslimin untuk pengakuan resmi, untuk menggunakan hak ibadahnya di Masjidil Haram, yaitu ibadah di dalam agama Islam bukan hanya salat, puasa, zakat, tapi juga ada syariat haji, ada syariat umrah, itu juga ibadah di dalam agama Islam. Maka oleh karena itu Islam ingin pengkukuhan hak kaum muslimin di dalam menunaikan ibadah mereka di Masjidil Haram, baik di Makkah Al-Mukarramah atau di Masjid Nabawi, yang selama 6 tahun yang lalu dihalang-halangi oleh kaum musyrikin. Bagaimana kita ingat-ingat ketika Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi di kota Makkah. Selama 10 tahun Rasulullah berdakwah sembunyi-sembunyi, terus terang-terangan itu berdakwah beliau habiskan selama 10 tahun. Dalam 10 tahun itu Islam di Makkah diintimidasi. Setelah beliau hijrah, 6 tahun setelah hijrah, beliau bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum itu ingin mengkukuhkan hak mereka dalam hal ibadah di Masjidil Haram. Ketika di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat di dalam mimpinya. Nah, ketika kita membahas mimpi para rasul, mimpi para anbiya, mimpi itu juga adalah bisa, kalau mimpi kita sekedar manusia biasa, kita mimpi itu bisa jadi kembang tidur atau bunganya tidur. Siangnya kita siangnya panas nih, kita lagi pengen es. Saking pengennya itu malamnya kita mimpi.
Itu bisa jadi kembang tidur. Tapi kalau mimpinya para anbiya dan rasul itu bisa jadi wahyu juga. Bisa jadi ilham. Allah berikan informasi kepada Rasulullah bahwa beliau sesaat lagi akan melaksanakan umrah. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi melakukan umrah plus masuk ke Masjidil Haram setelah 6 tahun meninggalkan kota Mekkah. Dan beliau di mimpi tersebut bersama para sahabatnya memasuki Masjidil Haram, mengambil kunci Ka'bah, karena Ka'bah itu mempunyai kunci. Ka'bah itu mempunyai kunci. Ya, kalau kita lihat sekarang pun ada, sudah zaman modern itu ada. Imam-imam Masjidil Haram seperti Abdurrahman As-Sudais, hafizahullah taala, dan imam yang lain juga itu sering masuk ketika ada tamu negara. Itu di saat ini. Di saat 1444 tahun yang lalu, Rasulullah bermimpi beliau mengambil kunci Ka'bah. Untuk apa? Berarti untuk masuk. Berarti Allah memberikan informasi kepada Rasulullah SAW bahwasanya bisa saja beliau melaksanakan umrah atau bisa saja kemenangan itu akan datang sebentar lagi. Mau ngapain Rasulullah minta kunci, memegang kunci Ka'bah? Karena di dalam Ka'bah pada saat itu terdapat ratusan patung-patung berhala-berhala Quraisy. Kemudian Rasulullah juga bermimpi bertawaf dan berumrah, di mana sebagian mencukur rambutnya hingga habis dan sebagian hanya memendekkannya. Jadi ketika selesai umrah itu ada tahallul. Boleh mencukurnya habis dan boleh mencukurnya sebagian saja atau memendekkan. Maka Nabi SAW memberitahukan hal itu kepada para sahabatnya, sehingga mereka otomatis ketika orang-orang muhajirin itu keluar dari negerinya Mekkah dan diberikan informasi bahwasanya Rasulullah itu bermimpi mereka mau masuk ke kota Mekkah kembali, mereka otomatis senang. Ya, ketika kita pulang ke daerah asal kita, kampung kelahiran kita, negeri kelahiran kita, itu pasti ada rasa senang di dalam hati kita. Itu juga yang dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum jami'an, khususnya orang-orang muhajirin. Dan yakin bahwa mereka akan memasuki kota Mekkah pada tahun itu juga. Nah, karena mereka mempunyai keyakinan bahwa mimpi para rasul dan anbiya itu wahyu. Dan wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam jalan. Yang pertama bisa melalui malaikat Jibril. Langsung dengan bentuk asli Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian bisa ditiupkan ke dalam dada Rasulullah SAW. Kemudian yang hanya dirasakan juga oleh Rasulullah SAW. Seperti bunyinya lonceng yang sangat mengganggu daun telinga kita. Dan itu hanya bisa dirasakan oleh Rasulullah SAW. Dan bisa juga melalui mimpi. Ya. Kemudian para sahabat tahu dan yakin bahwa umrah ini akan dilaksanakan pada tahun ini. Kemudian Rasulullah SAW memberitahu kepada para sahabatnya bahwa dia ingin menunaikan umrah. Maka mereka bersiap-siap untuk pergi. Beliau memberikan instruksi secara umum kepada orang-orang Arab dan orang-orang Badui. Apa beda orang-orang Arab dan orang-orang Badui? Ya, kalau di kitab-kitab ulama sirah, kalau dijelaskan orang-orang Arab berarti orang-orang Arab, kabilah Arab asli, ya, bukan KW, asli tapi menempati kota. Tapi kalau Badui itu asli juga, akan tapi mereka itu lebih bertempat tinggal di pelosok-pelosok dibanding orang-orang kota. Ada di desa-desa itu ada Arab. Nah, itu Arab Badui. Yang mereka berada di dalam pedalaman-pedalaman sekitar kota-kota. Jadi setiap kota itu mempunyai daerah pedalamannya. Namun kebanyakan orang-orang Badui tersebut sengaja untuk mengulur-ngulur waktu. Ya, namanya juga Badui.
ya, disuruh jangan kencing di masjid Rasulullah SAW ketika di Madinah, ya, kencing aja, masuk masjid kencing, ya. Ya, Umar bin Khattab sampai ingin mengambil pedang, kata Rasulullah, "Da'hu ya Umar, biar dia selesaikan kencingnya di situ, biar nggak najisnya nggak kemana-mana." Ya. Kalau kira-kira kalau di tahun ini ada orang yang seperti itu, nggak tahu ini masjid, ya, tiba-tiba kencing, diapain sama kita? Ini perlunya kita belajar fiqh dakwah, bagaimana cara berdakwah. Ya. Ketika seorang dai, ketika seorang ustadz tidak memahami fiqh dakwah, mura'atul akhwalil mukhatabin, bagaimana cara memperlakukan para umat, ini akan menimbulkan bahaya. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mencuci bajunya sendiri, mengendarai ontaknya yang bernama Al-Qaswa. Setelah itu beliau mengangkat kembali lagi, yang diangkat sebagai pemimpin sementara. Ya, ketika Rasulullah SAW itu ingin keluar kota atau ingin berperang, itu adalah sahabat yang mulia, yaitu Ibnu Ummi Maktum, sebagai penguasa sementara atas kota Madinah. Nabi SAW berangkat pada hari Senin di awal bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah bersama istri beliau Ummus Salamah dan membawa sekitar 1.400 orang. Menurut riwayat yang lain sekitar 1.500 orang. Namun tanpa senjata. Karena niat awalnya adalah melaksanakan umrah. Hanya membawa senjata yang biasa dibawa oleh orang-orang yang ingin bersafar pada zaman itu. Hanya perisai dan pedang. Cukup. Ya. Karena dikhawatirkan di tengah-tengah jalan ada perampok yang merampok harta-harta kaum muslimin, jadi hanya membawa perisai dan pedang saja. Dan ini sudah maklum indal Arab pada saat itu ketika mereka ingin melakukan safar, ya hanya membawa pedang saja. Kemudian kaum muslimin bergerak menuju menuju Makkah. Beliau pun bertolak menuju Makkah, dan ketika sampai di Zulhulaifah, hewan korban dikalungi dan diberi tanda. Lalu Nabi SAW memasang niat untuk ihram, untuk umrah. Jadi miqatnya orang-orang Madinah itu di Zulhulaifah atau di Bir Ali. Ya. Kemudian memasang niat ihram untuk umrah agar semua orang merasa aman dan tidak mengira bahwa dia ingin berperang. Jadi pasang niat ihram, ya, dengan menggunakan pakaian-pakaian ihram juga. Jadi orang-orang yang melihat datangnya kaum muslimin 1.500 orang ini nggak mengira datang untuk berperang. Jadi biar dilihat dari kejauhan, belum sampai kota Makkah pun, orang-orang setiap kabilah-kabilah yang dilewati perjalanannya oleh kaum muslimin itu menyangka ini nggak ingin berperang. Ya, Rasulullah bersama para sahabatnya ingin melaksanakan umrah. Di samping itu, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengirim seorang mata-mata dari suku Khuza'ah. Ya, suku Khuza'ah ini adalah suku yang besar. Mereka berasal dari negeri Yaman. Ya. Untuk mencari informasi tentang kaum Quraisy, ketika Nabi mendekati Asfan, mata-matanya tersebut menjumpai beliau dan berkata, "Saya pergi ke sini setelah melihat Ka'ab bin Lu'ay menghimpun orang-orang Ahabish." Orang-orang Ahabish ini adalah suku-suku yang tinggal di bukit bernama Hubsi. Dan beberapa kabilah Arab yang bermaksud untuk memerangi dan menghalangimu menuju Masjidil Haram. Ya. Jadi informasinya sudah sampai ke orang-orang musyrikin bahwa mereka ingin menghalau Nabi kembali lagi ke kota Madinah. Kemudian Nabi meminta pendapat kepada para sahabatnya seraya berkata, "Apa pendapat kalian jika kita menangkap sanak kerabat mereka yang telah menolong kaum musyrikin sehingga kita bisa menangkap mereka?" Jadi Rasulullah ini memberikan informasi juga, minta pendapat juga. Bagaimana yang membocorkan informasi itu kita tangkap keluarganya sehingga kita bisa memasuki kota Mekkah dengan menggunakan lawan
lawannya untuk masuk kota Mekah. Jadi saling kunci, ya. Ini juga politiknya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jika mereka tidak melawan, maka mereka akan tinggal dalam kondisi khawatir dan bersedih. Dan jika mereka selamat, mereka akan menjadi leher yang boleh ditebas atau halal darahnya kalau mereka melawan. Nah, tapi kalau mereka tidak melawan, tidak ada paksaan, tapi mereka sedih saja karena Rasulullah berhasil melaksanakan umrah. Atau kita terus pergi menuju Masjidil Haram sehingga siapapun yang menghalangi akan kita perangi. Maka Abu Bakar berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui hal ini. Kedatangan kita di sini hanya untuk berumrah saja dan bukan untuk memerangi siapapun. Akan tapi siapa yang menghalangi kita menuju Masjidil Haram, maka akan kita perangi. Lalu beliau berkata, marilah kita berangkat. Nah, jadi pilihan kita berangkat terus. Ya. Siapapun yang datang memerangi kita, kita akan perangi. Upaya orang-orang musyrikin Quraisy menghalangi kaum muslimin menuju Masjidil Haram. Ketika itu terdengar kepergian Rasul ke Masjidil Haram oleh orang-orang Quraisy, langsung mereka mengadakan rapat dan dengar pendapat di tempat yang bernama Darun Nadwah. Ini kebiasaan mereka ketika ingin mengambil sebuah keputusan, mereka rapat terlebih dahulu di tempat Makkah yang bernama Darun Nadwah. Rapat itu memutuskan untuk menghalangi kaum muslimin memasuki Masjidil Haram. Apapun caranya. Nah, ini sudah mulai keras, ya. Orang-orang Quraisy sudah mulai keras. Apapun caranya, bagaimanapun caranya, Rasulullah dan sahabatnya tidak boleh masuk Mekah. Kemudian setelah itu Nabi SAW menghindari konfrontasi dengan orang-orang yang berada di pedalaman Habis tadi, yang tinggal di bukit-bukit. Informan beliau, orang suruhan mata-matanya beliau yang berasal dari suku Bani Ka'ab melaporkan bahwa orang-orang Quraisy sudah terkonsentrasi di Zituwa. Nama tempatnya Zituwa. Dengan pasukan berkuda sekitar 200 orang di bawah pimpinan Khalid ibnul Walid. Ya, ini beliau belum masuk Islam. Menjaga di daerah yang bernama Qura al-Ghamim yang berada di jalur utama menuju Makkah. Khalid tengah berupaya menghalangi kaum muslimin menuju Masjidil Haram. Dengan pasukan berkudanya, dia berdiri menghadap mereka sehingga di antara kedua pasukan tersebut saling melihat. Ya, sebenarnya bukan kedua pasukan, tapi rombongan, ya. Karena Rasulullah bukan membawa pasukan, akan tapi membawa jamaah untuk melaksanakan umrah, membawa muslimin untuk melaksanakan umrah. Rombongannya Rasul dan rombongannya Khalid bertatapan. Khalid dapat melihat kaum muslimin sedang rukuk dan sujud melaksanakan salat zuhur. Lalu dia berkata, mereka sedang lengah, kata Khalid bin Walid. Seandainya kita menyerang mereka, pastilah mereka bisa menang. Kemudian dia memutuskan untuk menyerang kaum muslimin yang sedang sholat asar secara serentak. Akan tapi pada saat itulah Allah memerintahkan atau menurunkan perintah sholat khauf, sholat saat genting dan dalam peperangan. Jadi ketika sholat ya memegang senjata mereka masing-masing, sehingga hilanglah kesempatan Khalid untuk menyerang. Jadi selesai, ya, Khalid tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang. Dan Rasulullah merubah rute perjalanan dan upaya menghindari bentrokan yang berdarah. Rasulullah akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan lain yang medannya sangat sulit di antara celah-celah perbukitan. Kalau sekarang enak naik bis, duduk aja naik bis. Ya, sampai kata orang-orang zaman dulu di Arab tuh enak.
naik bis capek, supirnya pegang nginjek gasnya, kasih batu aja, ya. Saking lurusnya mungkin jalanannya, ya. Kalau zaman dulu itu naik bukit. Kemudian dengan mengambil jalan ke arah sebelah kanan, ya, tempat terjadinya perundingan Hudaybiyah dari arah dataran rendah Makkah. Nah, di tempat ini juga terdapat tempat di mana lokasi perjanjian Hudaybiyah, ya, perundingan atau nggak jadi umrahnya. Dan perundingan ini lebih banyak merugikan kaum muslimin dan lebih banyak memberikan manfaat dan kemaslahatan untuk orang-orang musyrikin. Nanti kita akan tahu. Kemudian ketika Khalid bin Walid melihat debu bekas jejak pasukan kaum muslimin yang telah berbeda jalannya, secepatnya dia kembali ke Mekah dan memberikan peringatan kepada orang-orang Quraisy. Karena Khalid bin Walid mengejar, ya, ditemukan kalau kita berjalan di atas pasir itu pasti ada jejak. Ya, kalau jalan di atas aspal nggak ada, kecuali aspalnya basah, yang satu kering itu pasti ada. Ya, tapi nggak tahu ini sendal siapa. Ya, kalau di zaman dahulu itu luar biasa. Ya, jadi ini banyak bekas-bekas tapak kaki ini sudah berbeda, jalannya sudah berbeda, dan Khalid sudah nggak bisa ngejar. Makanya itu Khalid kembali dan memberikan peringatan kepada orang-orang Quraisy bahwa Rasulullah merubah rutenya dalam menuju ke kota Makkah. Rasulullah SAW terus berjalan hingga sampai di tempat yang bernama Thaniyah Al-Mirar. Tiba-tiba ontak beliau Al-Qaswa itu langsung duduk, maka orang-orang berkata, bangkit, kum. Ya, namun ontak itu tetap aja duduk. Ya, yang kita ketahui juga Al-Qaswa ini yang memilih ketika Rasulullah sampai di negeri Madinah, ya, tempat tinggal beliau yang dibangun masjid Nabawi, itu tempat ontaknya yang memilih Al-Qaswa, ya. Sesuai yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, masuk ke kota Madinah dan Rasulullah membiarkan ontaknya, fa innaha ma'murah, karena dia adalah binatang yang berkah. Biar dia pilih sendiri tempatnya. Jadi di tempat Al-Qaswa itu, yaitu Masjid Nabawi, ya, rumah Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian namun ontak itu tetap duduk, lalu mereka berkata lagi, Al-Qaswa, ya, kum, tetap aja Al-Qaswa duduk. Maka Nabi berkata, duduk bukan atas keinginannya. Maksudnya ontak ini duduk ini bukan keinginannya ontak ini, ya, melainkan ditahan oleh malaikat yang menahan pasukan gajah. Jadi pasukan gajah itu sebelum masuk ke kota Makkah itu nggak mau. Ya, mereka itu nggak mau memasuki kota Makkah. Sudah ada tanda-tanda alam, ya, gajah itu ingin berpaling dari arah Makkah, tapi dipaksa aja sama Abraha. Ya. Kemudian beliau SAW berkata kembali, demi Allah, jika mereka meminta kepadaku suatu rencana guna mengagungkan hurumatul Allah, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, pastilah aku akan memberikan kepada mereka. Kemudian Nabi membentak onta tersebut dan ia pun bangkit, melompat. Bangkitnya bangkit seperti langsung berdiri kaget gitu ya. Beliau bergeser sedikit hingga kemudian singgah di tempat yang bernama Hudaybiyah, di sebuah telaga yang airnya sangat sedikit. Orang-orang yang hanya meminumnya sedikit dan belum lama mengambilnya, mereka mengadukan rasa dahaga, ya, kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mencabut anak panah dari busurnya dan menyuruh mereka untuk menancapkan ke telaga itu. Demi Allah, mereka dapat mengambil air itu terus menerus. Ya, ini salah satu mukjizat Rasul SAW. Ya, ketika di Hudaybiyah itu ada telaga, ya, sumur kayak kecil-kecilan gitu. Airnya sedikit karena bekas diambil orang, ya, habis mungkin 1 minggu atau 2 minggu lagi baru penuh lagi. Kemudian Rasulullah mengambil busur panahnya dan diberikan kepada sahabat, tancapkan, kata Rasulullah. Nah, setelah menancapkan, Allah
memberikan mukjizat, air yang berada di tempat tersebut itu terus-menerus terisi penuh sehingga mereka puas dan meninggalkan tempat itu. Yang namanya mukjizat itu sesuatu yang khariqu lil adah, yang menyelisihi akal kita, akal manusia. Yang namanya juga mukjizat. Ya. Mukjizat para nabi. Ya. Menyelisihi. Bagaimana? Kenapa Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam disebut Al-Masih? Karena beliau menyentuh orang yang sudah meninggal saja, orang yang meninggal itu bisa hidup kembali. Ya. Al-Masih, ya, yang menyentuh. Ya. Dan Rasulullah mempunyai beberapa mukjizat yang masih sampai saat ini itu hanya Al-Quran, kalamullah. Mukjizat-mukjizat Nabi yang lain apa masih ada sampai sekarang? Tidak ada. Mereka semua hilang bersama Nabi mereka meninggal. Tongkatnya Nabi Musa apa masih ada? Tidak ada, nggak tahu ada di mana. Tapi kita yang diberikan oleh Allah mukjizat yang masih ada, Al-Quran. Kita sikapkan Al-Quran, kita ambil sikap kepada Al-Quran mahjura, hanya ditaruh di atas lemari. Itu kalamullah. Itu wahyu yang tersisa. Suatu saat kita buka itu Al-Quran, isinya kosong. Ya, berarti kalau sudah kosong isinya baru mau tobat. Kalau udah kosong, udah dekat-dekat kiamat, selesai. Ya. Jadi yang bakin, yang masih ada sampai saat ini, itu hanya Al-Quranul Karim dari mukjizat Rasulullah SAW. Khusus itu. Yang tidak ada mukjizat yang lain yang masih ada sampai detik ini. Seluruh mukjizat. Ya. Mukjizat Nabi Allah siapa? Nabi Musa selesai, tongkatnya nggak ada. Di dalam kitab-kitab yang lain, banyak perubahan. Setiap bulan atau setiap tahun mereka rubah lagi kitab mereka. Mereka lakukan pembaharuan dalam kitab-kitab mereka. Kitab suci diperbaharui. Kalau kita berislam dengan baik, maka kita akan mengetahui bahwa Al-Quranul Karim itu adalah tempat segala sumber jawaban hidup itu ada di situ. Beserta akhirat. Kemudian Budail menjadi perantara antara Rasulullah dan kaum Quraisy. Ketika Rasulullah merasa tenang, tiba-tiba datang seseorang yang bernama Budail bin Warqa al-Khuzai dengan sekelompok orang-orang dari Bani Khuza'ah yang merupakan pemegang rahasia. Rasulullah berasal dari penduduk Tihamah. Dia berkata, aku tinggalkan Ka'ab bin Lu'ay. Mereka sedang singgah di beberapa tempat mata air Hudaybiyah. Jadi setelah Rasulullah jalan, nah barulah mereka orang-orang musyrikin yang mengejar itu singgah di tempat Hudaybiyah bersama kaum wanita dan anak-anak mereka. Mereka semua akan memerangi dan menghalangimu menuju Masjidil Haram. Rasulullah SAW pun berkata, sesungguhnya kedatangan kami ini bukan untuk memerangi siapapun. Kedatangan kami bukan untuk melaksanakan apapun, hanya ingin beribadah, yaitu umrah. Sesungguhnya perang telah menghabiskan energi orang-orang Quraisy dan banyak merugikan mereka, kata Rasulullah SAW. Jika mereka menginginkan suplai, maka aku akan memberikannya, kata Rasulullah SAW. Asalkan mereka membiarkanku sehingga tidak terganggu, dan jika mereka ingin bergabung bersama kaum muslimin, maka silahkan. Ayo sama-sama kita bareng masuk ke kota Mekkah. Setelah masuk, kaum muslimin biarkan umrah. Mereka ingin suplai, aku akan beri suplai, kata Rasulullah SAW. Tapi jika mereka menolak dan hanya menghendaki peperangan, maka demi Allah, aku akan perangi mereka demi urusan ini sampai tetes darah penghabisan. Atau biarlah Allah yang menuntaskan urusan ini. Rasulullah SAW ini sudah pilihan, nggak ada opsi yang lain.
Ya, opsi yang pertama, masuk ke dalam kota Makkah, dibantu supply, karena Quraisy ini sudah habis-habisan. Ya. Ingin perang, Badar kalah, di Uhud gak sukses mereka. Ya. Sampai terakhir di Khandaq gabung sama Yahudi, gabung sama suku-suku musyrikin Arab yang lain, gagal juga. Sudah habis-habisan. Karena sesuai omongan anak, peperangan itu dari zaman dahulu sampai mau kiamat nanti adalah mesin pemakan uang nomor 1. Nggak ada mesin pemakan uang sebuah negara itu yang lebih besar daripada peperangan. Karena seperti itu memang, peperangan itu luar biasa. Segala aspek mereka ambil. Aspek pasokan senjata, pasokan panganan, bertahan berapa lama, itu semuanya diambil. Karena senjata pemakan harta, pemakan uang nomor 1 itu adalah peperangan. Orang-orang Quraisy sudah capek perang terus. Dan gagal terus, kata Rasulullah. Akan aku beri supply. Kemudian Budzail berkata, aku akan sampaikan apa yang kau katakan wahai Muhammad. Dan dia pun berangkat hingga menjumpai orang-orang Quraisy. Dia berkata, aku baru saja bertemu dengan Rasulullah di sisi yang sana. Dan dia mendengar suatu perkataan, jika kalian ingin tahu, aku akan sampaikan. Maka para orang-orang awam, orang-orang dungu di kalangan mereka berkata, kami nggak butuh kamu menceritakan apapun tentang mereka. Jadi orang-orang dungu dari orang-orang Quraisy itu berkata kepada Budzail, ana nggak butuh apa yang statementnya mereka. Ya. Sementara orang-orang yang masih berpikiran sehat dari kalangan mereka berkata, sampaikanlah apa yang telah kamu dengar. Maka Budzail menuturkan, aku telah mendengarnya mengatakan begini dan begini. Akhirnya orang Quraisy mengutus seseorang yang bernama Mukris bin Hafs. Ya, dan ketika melihat wajahnya, beliau berkata, ini adalah seorang pengkhianat yang licik. Ketika dia sampai di hadapan Nabi dan berbicara, maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya sebagaimana yang dikatakannya kepada Budzail dan teman-temannya. Ini orang licik. Ya. Jadi Rasulullah kok bisa tahu dari melihat wajahnya aja, yaitu Nabi. Kalau kita tebak-tebakan biasanya. Setelah itu ada seseorang dari suku Kinanah yang bernama Al-Hulais bin Alqamah berkata, biarkan aku saja yang mendatangi Muhammad. Dan ketika dia melihat Nabi dan para sahabatnya, Nabi berkata, dia ini berasal dari kaum yang menghormati hewan korban. Maka kirimkanlah ia kepadanya. Dan mereka pun mengirimkan, lalu disambut oleh kaum muslimin seraya mengucapkan talbiyah. Dan ketika dia melihat hal itu, ia mengatakan subhanallah, ya, tidak sepatutnya bagi orang-orang Quraisy menghalangi mereka menuju Masjidil Haram. Rasulullah tahu ya, mana orang yang mempunyai hati lembut ya. Karena Al-Hulais bin Alqamah itu berasal dari suku atau kaum yang menghormati hewan kurban. Maksudnya gimana menghormati hewan kurban ini? Ada kan orang biasanya main sembelih, ya, orang binatang doang nih, biar cepet, rat. Jangan, ya, ada adab-adabnya. Ya. Kemudian, berarti itu mempunyai lemah lembut. Sama binatang aja mereka lemah lembut. Ya. Bagaimana dengan manusia? Dan disambut dengan talbiyah oleh kaum muslimin, maka Al-Hulais bin Alqamah mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, tidak sepatutnya bagi orang-orang Quraisy menghalangi mereka menuju Al-Haram. Maka ia segera pulang menemui teman-temannya dan berkata, ya, aku melihat mereka nggak bawa apa-apa selain binatang kurban semua udah. Dan karena menurutku mereka nggak perlu untuk dihalangi-halangi untuk masuk ke Baitullahil Haram. Lalu terjadilah di antara mereka dan orang-orang Quraisy perbincangan. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, ya, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi berkata, sesungguhnya si orang ini Muhammad mempunyai rencana yang bagus, maka hendaklah kalian terima dan biarkan aku pergi menemuinya. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi ini kalau kita bahas, ya, ini akan
panjang dan mempunyai cucu yang bernama Al-Hajjaj ibn Yusuf Ats-Tsaqafi dari Bani Tsaqif. Ketika di masa Daulah Umayyah, pemerintahannya Abdul Malik bin Marwan, orang-orang suku Bani Umayyah atau Daulah Bani Umayyah berkuasa di daerah Syam. Ibu kotanya Damaskus. Sedangkan orang-orang Hijaz mengangkat Abdullah bin Zubair menjadi khalifah mereka. Dan Hajjaj ini spesialis, meskipun hafal Quran, ya, mengajar halakoh anak-anak kecil di Taif, akan tapi mempunyai kemampuan militer yang luar biasa. Nggak ketahuan track record Hajjaj bin Yusuf belajar dari mana sejarah tentang peperangan, belajar dari mana strategi-strategi perang. Nggak pernah ditemui ya, sejarah bahwa Hajjaj bin Yusuf belajar strategi perang. Yang ditemukan Hajjaj ini adalah seorang yang hafal Quran. Tapi ketika diangkat menjadi tangan kanan Abdul Malik bin Marwan, ya, pada saat itu Hajjaj ini mengepung kota Makkah. Hanya ada satu khalifah dan itu Bani Umayyah. Selainnya akan aku bunuh, kata Hajjaj bin Yusuf. Abdullah bin Zubair ini adalah anak dari sahabat yang mulia, ya, juga sahabat juga Abdullah bin Zubair ini, ya, dari anaknya Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhuma, ya, diselesaikan sama Hajjaj bin Yusuf, ya, di Manjanik itu Makkah, ya. Di Manjanik itu kayak ketapel yang melempar batu, dan lenyap, hilang pengikut dari Abdullah bin Zubair yang mayoritas adalah para sahabat radhiyallahu taala anhum yang sudah berusia sepuh. Jadi Hajjaj bin Yusuf panglima perang, ya, yang masih kejelekannya terlalu gampang dalam menumpahkan darah. Kan tapi beliau juga mempunyai jasa yang banyak kepada Islam dan thaqafah, ya, al-Islamiyah. Beliau juga salah satu orang yang belum pernah merusak bahasa Arab dalam berbicara dengan lisannya, masih dengan menggunakan fusha fasih, ya. Karena bahasa Arab pada saat itu sudah rusak, ya. Ada orang-orang yang dari Persia, ada orang-orang yang dari luar kota-kota Jazirah Arab dengan berbahasa Arab, akan tapi dengan dialek dan logat-logat mereka. Jadi rusak bahasa Arab itu. Hajjaj bin Yusuf ini juga salah satu orang yang kalau nggak salah memberikan titik di dalam tulisan Al-Quranul Karim. Bayangkan kalau kita nggak ada titik, mana nun, ya, mana shin itu nggak ada, sod dan dot itu nggak ada. Nggak ada titiknya. Kalau nggak ada titiknya gimana bacanya kita? Sebagai orang ajam. Orang ajam adalah orang yang nggak berbicara dengan bahasa Arab. Bingung. Hajjaj juga mempunyai jasa kepada Islam. Hajjaj menaklukkan negeri-negeri Persia, memerangi orang-orang Syiah, memerangi orang-orang Khawarij. Tapi Hajjaj terlalu gampang dalam membunuh Muslim yang berbeda pendapat dengannya. Ketika itu mereka berkata, pergilah, maka dia pun pergi menemui dan memulai pembicaraan antara dirinya dan Nabi Muhammad, lalu berkata kepada Budzail, wahai Muhammad, apakah kamu perhatikan bahwa dengan sikapmu ini kamu akan membinasakan kaummu? Apakah kamu pernah mendengar ada seorang Arab sebelummu yang sekampung mengapung keluarganya, ya, dalam arti mengapung ini meninggal. Jikapun hal yang lain, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar hanya melihat wajah-wajah penakut segerombolan orang-orang yang akan melahirkan ketakutan dan melarikan diri dan meninggalkanmu. Maksudnya ini sahabat dibilang seperti itu. Maka Abu Bakar berkata, agak jorok, sedot saja kemaluan Latta. Saking keselnya si Abu Bakar As-Siddiq ini. Latta adalah nama berhala
yang disembah oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Apakah menurutmu kami akan lari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Urwah bertanya, siapa orang ini? Mereka menjawab, Abu Bakar. Maka dia berkata, sungguh demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jikalau bukan karena dulu aku pernah menerima bantuan darimu, wahai Abu Bakar, niscaya aku tidak akan memanfaatkannya. Kalau aku tahu itu kamu berbicara seperti ini sekarang nih, aku nggak akan, bantuan dari kamu tuh nggak akan saya pakai. Ya, sombong. Dan aku menjawab ucapanmu, dan dia terus berbicara kepada Nabi SAW, dan setiap dia berbicara kepada Nabi SAW, dia selalu memegang jenggot Nabi, sementara Al-Mughirah bin Syu'bah ketika itu berada di dekat kepala Nabi SAW sedang memegang pedang yang ada sarungnya. Maka setiap kali Urwah ingin memegang jenggot Nabi, Al-Mughirah bin Syu'bah ini mementungkan gagang pedangnya sambil berkata, jauhkan tanganmu dari jenggot Nabi SAW. Artinya sahabat yang ikut umrah ini menjaga, siaga gitu. Ini jangan-jangan ya Hano ya, pura-pura megang jenggot, megang damai, tiba-tiba melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Al-Mughirah bin Syu'bah katanya. Lalu dia berkata, hai pecundang, bukankah aku sedang berusaha menjalankan kelicikanmu sebelum masuk Islam? Pernah bergaul dengan suatu kaum pada masa jahiliyah, lalu membunuh dan merampas harta milik mereka. Kemudian dia datang dan masuk Islam. Maka Nabi berkata kepadanya, kalau keinginanmu untuk masuk Islam, maka aku terima. Tapi masalah harta yang kau rampas tidak ada hubungannya denganku. Aku enggak membutuhkannya, kata Rasulullah SAW. Al-Mughirah adalah anak dari saudara Urwah, jadi sepupunya. Jadi sepupu sama sepupu itu berantem ya, yang satu cinta sama Nabi ya, Islam, yang satu masih murtad atau masih dalam millah jahiliyah. Kemudian Urwah mengamati para sahabat dan hubungan mereka dengan Nabi. Lalu ketika ia kembali menemui teman-temannya orang-orang Quraisy, ia mengatakan, wahai kaumku, demi Allah, aku sudah pernah diutus menghadap para raja, aku sudah pernah diutus menghadap para kaisar ya, dan pemimpin-pemimpin sebuah kaum. Demi Allah, belum pernah aku melihat seseorang raja yang begitu dihormati oleh bawahannya sebagaimana Muhammad dihormati oleh para sahabatnya. Demi Allah, tidaklah dia berdahak, meludah ya, melainkan akan jatuh ke tangan salah seorang di antara mereka, lantas ia menggosok-gosokkannya ke muka dan kulit badannya ya. Kalau seandainya Rasul itu membuang ludah dan ludah itu ditangkap oleh tangan sahabat, maka ludah itu nggak dibuang, akan dibuat, mungkin dilapkan ke muka dan badannya. Kalau ludahnya saja seperti itu, bagaimana fisiknya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka secepat kilat mereka melaksanakan. Kalau dia berwudu ya, maka mereka hampir berbunuh-bunuhan untuk mendapatkan bekas air wudunya Rasul. Kalau Rasulullah SAW itu berwudu, kata Urwah ini, mereka para sahabatnya ini buru-buru ya, ingin mendapat bekas wudunya Rasul SAW. Kenapa ada bekas? Bukannya itu wudhu jatuh ke tanah. Enggak. Kalau di zaman dahulu berwudhu itu biasanya menggunakan tempat dan diguyur, nah, dipakai berwudhu itu ditempati juga. Jadi ada sisa air wudhu. Ya. Nah, kalau bahas wudhu hari Kamis malam pas ya, fikih pembahasannya. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT, mereka akan berbunuh-bunuhan untuk mendapatkan bekas air wudhu Rasul. Dan apabila dia sedang berbicara, maka semuanya merendahkan suaranya ya, di sisinya dan tidak memandangnya dengan pandangan yang tajam untuk menghormati Rasul. Sesungguhnya dia telah memberikan tawaran yang baik, kata Urwah, maka
maka nggak ada alasan untuk menolaknya, maka terimalah, kata Urwah. Kemudian ketika kaum muda Quraisy yang ugal-ugalan, jadi kaum muda Quraisy ini yang nggak pernah ikut perang Badar, nggak pernah ikut perang Uhud, ya, hanya pas momennya ada Hudaybiyah, umroh Rasul, ingin melaksanakan umroh, ini semangatnya lagi membara untuk berperang, melihat keinginan para pemimpin mereka untuk berdamai. Pemimpinnya mau berdamai sama Rasul, anak-anak muda, ya, yang kalau bahasanya kencing aja belum lurus, ya, itu udah mau pengen berperang. Pemimpin-pemimpin mereka itu ingin berdamai, mereka malah ingin berperang. Mereka memikirkan sebuah rencana untuk menghalangi Rasulullah dan para sahabat untuk masuk ke kota Makkah. Kemudian mereka memutuskan keluar di malam hari dan menyusup ke kemah-kemah kaum muslimin dan berbuat onar guna menyulut api peperangan. Rupanya mereka benar-benar melaksanakan keputusan itu. Pada malam harinya, sekelompok pemuda itu berjumlah 70 atau 80 orang keluar dan turun melalui Bukit Tan'im. Mereka berusaha menyusup ke dalam kemah-kemah kaum muslimin. Namun malang nasib mereka, Muhammad bin Maslamah, kepala keamanan saat itu, berhasil menangkap mereka semua. 80 orang itu ditangkap oleh Muhammad bin Maslamah, ya, pemimpin keamanan pada saat itu. Akan tetapi mengingat keinginan Nabi untuk berdamai, maka mereka akhirnya dibebaskan dan dimaafkan. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat, wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batnin Makkah min ba'di an adfarakum alaihim. Surat Al-Fat. Allah menurunkan wahyu kepada Rasul, dan dialah yang menahan tangan-tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan memerangi mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan atas mereka. Jadi Allah memberikan informasi kepada Rasul, ini loh, Allah itu nggak tidur, Allah itu nggak meninggalkan Islam, Allah itu nggak meninggalkan kamu wahai Muhammad. Bahkan Allah menahan mereka, Allah takdirkan mereka ditangkap oleh kepala keamanan kaum muslimin. Pada saat itu Rasulullah SAW ingin mengutus seorang duta untuk melaksanakan runding, ya, dengan memberikan informasi ini, niat kita datang ke Makkah. Dipilihlah sahabat dan mantunya Rasulullah SAW, Utsman bin Affan, untuk menjadi duta kepada orang-orang Quraisy. Kenapa Utsman yang dipilih sama Rasulullah? Kenapa bukan Umar? Ya. Kalau Umar, wallahu a'lam. Kalau Utsman, ini masih banyak saudara-saudara Utsman yang masih di kota Makkah dan masih jahiliyah. Maka Utsman pun dipanggil lalu diutus kepada orang-orang Quraisy. Nabi berkata, sampaikan kepada mereka bahwa kedatangan kita bukan berperang, ya, seperti yang kita ketahui. Dan Nabi juga memerintahkan agar menemui beberapa orang laki-laki yang beriman yang ada di kota Makkah. Demikian juga dengan kaum wanitanya, lalu memberikan kabar gembira bahwa mereka sedikit lagi akan merasakan kemenangan, serta menyampaikan bahwa Allah akan memenangkan agamanya di Makkah, sehingga tidak ada lagi orang yang beriman secara sembunyi-sembunyi. Dalam arti lain, Fathu Makkah. Maka berangkatlah Utsman radhiyallahu taalaan hingga berpapasan dengan orang-orang suku Quraisy. Mereka menanyakan, mau kemana engkau? Aina tadhhab ya Utsman? Maka dia menjawab, Rasulullah mengutusku begini dan begini. Mereka berkata, kami sudah dengar apa yang kau sampaikan,
maka laksanakanlah keperluanmu. Lalu Aban bin Sa'id bin Al-As ya menghampiri dan menyambut kedatangan Utsman. Lalu mempersilahkan Utsman menaiki kudanya, maka dia pun naik. Kemudian orang-orang ini kemudian dia membawa Utsman yang tetap berada di atas kuda, memberikan jaminan, ayo silahkan masuk ke kota Mekkah, kamu akan saya jamin keamananmu. Setelah menunaikan semua misinya, mereka mempersilahkan Utsman untuk tawaf di Ka'bah, tapi dia menolak. Ya. Utsman dipersilahkan oleh orang-orang Quraisy karena di kota Mekkah itu masih banyak sanak saudara orang-orang dari suku Utsman bin Affan, tapi Utsman menolak, diberi kesempatan istimewa untuk bertawaf, tapi Utsman menolak. Karena apa? Dia ingin Rasulullah lah yang lebih dulu bertawaf. Kemudian isu terbunuhnya Utsman bin Affan dan baiat Ridwan. Utsman ditawan oleh orang-orang Quraisy barangkali karena mereka ingin berunding. Sebenarnya bukan ditawan, tapi kembalinya itu agak lama. Ya. Nggak bakal orang-orang Quraisy itu menawan Utsman karena di Mekkah itu masih ada sanak kerabatnya Utsman. Kita tahu bagaimana orang-orang jahiliyah itu asobiyahnya luar biasa. Nggak tahu salah, nggak tahu benar, yang penting saya bela keluarga saya. Tapi paniknya kaum muslimin, ya, dan Utsman ini kembali ke tempat kemah Nabi itu agak telat, maka kaum muslimin menyangka terbunuhnya Utsman atau ditawan. Kemudian barangkali karena mereka ingin berunding sesama mereka terlebih dahulu di saat yang genting ini agar dapat mengambil keputusan, baru kemudian memulangkan Utsman bin Affan radhiyallahu taalaan dengan membawa jawaban atas isi surat-suratnya, dan penahanan itu pun berlangsung cukup lama hingga tersebar isu tentang kematian Utsman di tengah kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW berkata, kami tidak akan beranjak dari sini sebelum memerangi mereka. Nah, kemudian Nabi mengajak semua sahabatnya untuk berbaiat. Apa arti baiat? Sumpah setia. Sumpah setia untuk tidak melarikan diri dan untuk mentaati Rasulullah SAW. Bahkan ada sekelompok orang yang berbaiat untuk sumpah setia sampai mati. Orang pertama yang berbaiat kepada Rasulullah adalah Abu Sinan al-Asadi. Sementara Salamah bin al-Aqwa melakukan baiat kepada Nabi untuk setia sampai mati sebanyak 3 kali. Di deretan pertama dari para pembaiat, di tengah-tengah itu, ya, deretan yang paling ujung, kemudian Nabi memegang tangannya sendiri dan berkata, ini adalah baiatnya Utsman. Ya. Seolah-olah satu tangan Nabi dan satu tangan yang lain adalah tangannya Utsman. Ini baiatnya Utsman karena Utsman nggak hadir. Nah, baiat ini disebut sebagai baiat Ridwan. Tatkala baiat itu rampung, Utsman pun datang dan langsung berbaiat juga. Akhirnya semua orang ikut berbaiat kepada Nabi kecuali orang munafik yang bernama Jad bin Qais. Nah, proses ini dilaksanakan oleh Nabi di bawah pohon. Ya, Umar memegang tangan beliau, sementara Ma'qil bin Yasar memegangi dahan pohon dengan mengangkat agar tidak mengenai Rasulullah. Inilah baiat Ridwan. Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Fat ayat ke-18, sesungguhnya Allah telah ridha kepada orang-orang mukmin yang berjanji setia kepadamu di bawah pohon, tahta syajarah. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat waktunya. Surat Al-Fat ayat ke-18. Nah, kemudian setelah orang-orang Quraisy mengetahui bahwa keadaan ini makin genting, maka mereka segera mengutus Suhail bin Amr, Khatibul Quraisy.
Suhail bin Amr sebelum masuk Islam itu sudah dapat julukan Khatibul Quraisy. Khatib, ya, orang yang ahli pidato. Kenapa diutus Suhail bin Amr? Ya karena ahli berbicara untuk membuat perjanjian damai dan menegaskan kepada Suhail bahwa Rasulullah harus kembali ke kota Madinah pada tahun ini. Ya, ini yang kata ana di muqaddimah di awal, perjanjian atau umrah al-Hudaybiyah ini bisa disebut perjanjian, bisa disebut umrah. Ketika disebut umrah, ya kita akan bahas sejarahnya. Yang kita saat ini sedang membahas sejarahnya. Kemudian kalau kita bahas tentang perjanjian Hudaybiyah, ini banyak merugikan kaum muslimin, ya ini. Sudah dekat ke kota Makkah, bahkan Ka'bah sudah terlihat. Ya. Perjanjian orang-orang Quraisy berisi mereka boleh umroh, tapi nggak tahun ini. Tahun ini pulang kembali ke Madinah. Kemudian agar bangsa Arab tidak membicarakan tentang kita selama-lamanya bahwa dia telah masuk ke Makkah dengan kekerasan, maka Suhail bin Amr menemui Nabi, dan ketika Nabi melihatnya, beliau berkata, dia telah memudahkan urusan kalian. Orang-orang sahabat nih bengong, kok bisa? Lihat mukanya Suhail terus menjawab, ini sudah memudahkan urusan kalian. Karena Rasulullah tahu bahwa gak lama setelah ini itu akan ada Fathu Makkah. Dalam arti ketika Suhail bin Amr ini utusan Quraisy datang ingin ingin damai, berarti kan sudah diperhitungkan kaum muslimin ini. Kalau dulu gak diperhitungkan, gak dimintain damai. Nah sekarang ini orang Mekah keluar ingin damai sama Rasul. Ya berarti Islam sudah mulai diperhitungkan. Meskipun gak jadi umrah, kan tapi Islam itu sudah segani. Maka Suhail pun datang dan terjadilah perbincangan yang cukup lama bersama Rasul, dan muncullah beberapa kaidah perjanjian. Ya. Yang pertama, Rasulullah harus kembali ke Madinah pada tahun ini dan tidak boleh masuk ke Mekah. Lalu pada tahun yang akan datang kaum muslimin diperbolehkan untuk ke kota Mekah dan tinggal di sana selama 3 hari dengan hanya boleh membawa senjata yang biasa dibawa oleh orang-orang pengendara atau musafir. Gencatan senjata selama 10 tahun. Nah, kedua belah pihak, semua orang merasa aman dan saling menahan diri. Yang ketiga, barang siapa yang ingin bergabung ke dalam perjanjian Muhammad, maka dia boleh melakukannya. Begitu juga sebaliknya, yang ingin bergabung ke pihak Quraisy jangan dihalangi, maka dia boleh melakukannya. Karena itu kabilah yang ingin bergabung dengan salah satu di antara keduanya dianggap menjadi bagian darinya atau afiliasi atau kubu. Sehingga bentuk kezaliman apa saja masing-masing kabilah tersebut maka dianggap sebagai kezaliman terhadap pihak yang lain. Kemudian yang terakhir, yang keempat, siapa saja yang mendatangi Muhammad atau mendatangi Islam atau datang ke kota Madinah atau ingin masuk Islam dari pihak orang Quraisy tanpa izin dari walinya, tanpa izin dari orang tua, tanpa izin dari walinya yang terdekat, maka dia harus dikembalikan kepada orang-orang Quraisy. Dan sebaliknya, jika yang datang kepada mereka adalah orang yang berasal dari pihak Muhammad, maka ia tidak dikembalikan lagi kepada Islam dan kepada Nabi Muhammad. Nah, terjadi pembicaraan yang menarik sebelum menulis perjanjian ini. Suhail bin Amr disuruh oleh orang-orang Quraisy dan Ali bin Abi Thalib disuruh untuk menulis isi perjanjian Sulh Hudaybiyah. Maka Rasul menyuruh kepada Ali, "Uktub ya Ali." Tulis wahai Ali, ya. Ini adalah perjanjian orang-orang Quraisy dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan tapi Suhail menolaknya. Enggak. Tulis aja bismillah, cukup. Kalau tulis sesuai yang kamu perintahkan kepada Ali, apa bedanya? Berarti saya ini mengakui kamu adalah nabi.
Kemudian Ali gak mau nulis. Ali juga gregetan. Ya. Uktub ya Ali. Tulis Bismillah, nggak ada masalah. Jadi ditulis Bismillah saja. Kemudian ya, yang Anda ceritakan barusan, Nabi Muhammad memanggil Ali untuk menulis perjanjian itu dan mendiktekan kepadanya. Maka Suhail memotong. Adapun kata Ar-Rahman, maka demi Allah kami tidak tahu apa itu. Nah, akan tapi cukup saja tulis Bismika Allahumma. Nabi pun menyuruh Ali untuk melakukan hal tersebut. Kemudian Ali sedikit kok mau sih gitu loh. Nabi ini disuruh-suruh sama orang-orang Quraisy. Tapi ya apapun yang dilakukan oleh Nabi itu ada hikmahnya. Maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Ya, alias umroh Hudaybiyah gagal dengan pulang kembali ke kota Madinah dan memegang perjanjian Hudaybiyah yang isinya kalau kita lihat isinya tadi itu banyak merugikan kaum muslimin. Pemulangan Abu Jandal, luar biasa, nggak ketahuan sampai 9:30 dah. Pemulangan Abu Jandal. Ketika penulisan perjanjian ini yang sedang dilakukan, tiba-tiba Abu Jandal bin Suhail, anaknya Suhail bin Amr, ya, keluar dalam keadaan kaki diborgol. Ia melarikan diri dari dataran rendah kota Mekkah hingga tiba-tiba ia melemparkan dirinya ke tengah-tengah kaum muslimin. Suhail berkata, ini kasus pertama dari perjanjian ini. Anaknya Suhail bin Amr ini yang bernama Abu Jandal ini sudah memeluk Islam, kabur dari Mekah karena dengar Islam dan Nabi itu mau masuk Mekah. Itu kabur dari Mekah ya, ke kemah-kemah kaum muslimin. Entah ingin masuk Islam, apa sudah Islam, pokoknya dia lari gitu. Kemudian Suhail melihat hal tersebut. Nah, ini kasus pertama dalam perjanjian ini. Kita lihat ini, ya. Dituntaskan janjinya atau tidak? Ditegakkan janjinya yang sudah kita sepakati ini. Ini kasus pertama. Kemudian maka Nabi berkata, sesungguhnya kita belum lagi menuntaskan perjanjian ini. Dia menjawab pula, demi Allah, kalau begitu aku juga tidak rela melakukan perjanjian denganmu selamanya. Lalu Nabi berkata, relakanlah ia demi aku. Maksudnya udah biarkan Abu Jandal ini. Demi aku, kata Rasul. Dia menjawab, aku tidak akan melakukannya. Nabi berkata, tolong lakukanlah. Dan ia tetap menjawab, aku nggak akan melakukannya. Setelah itu Suhail, ayahanda Abu Jandal, memukul wajah Abu Jandal, kemudian memegang kerah bajunya, menyeret untuk mengembalikannya ke kaum musyrikin. Abu Jandal berteriak-teriak dengan suara yang keras, wahai muslimin. Nah, berarti hatinya sudah ingin berislam. Wahai muslimin, apakah kalian rela aku dikembalikan kepada orang-orang musyrik ini? Ya, yang menggoda agamaku Islam. Maka Rasulullah berkata, wahai Abu Jandal, bersabarlah dan mohonlah pahala dari Allah. Sesungguhnya Allah akan memberikan kepadamu dan orang-orang yang lemah selainmu jalan keluar. Karena kita telah membuat perjanjian damai dengan orang-orang musyrik dan telah memberikannya. Mereka telah memberi kita janji Allah. Karena itu kita tidak akan mengkhianati mereka. Kemudian Umar bin Khattab melompat ke Abu Jandal dan berjalan di sampingnya. Jadi ketika Abu Jandal diseret nih sama ayahnya Suhail, Umar itu langsung lompat dan berjalan di sampingnya Abu Jandal. Ya, Umar ini agak pengen Abu Jandal ini melawan ayahnya sendiri. Karena kalau Umar yang ngambil pedang dan menebas kepalanya Suhail, maka batal perjanjian kaum muslimin ini. Jadi memang sengaja dibuka sarung pedangnya itu, dibuka. Jadi kalau pistol tuh ada pengamannya, kalau pedang tuh ada kayak kuncinya gitu, dibuka memang kayak sengaja. Sambil berjalan dan berbicara kepada Abu Jandal, sabar wahai Abu Jandal, sabar, insya Allah kamu dapat pahala kesabaran dari Allah SWT. Sabar Abu Jandal, sambil disentuh-sentuh itu Abu Jandal kayak dikasih kode, ini loh ambil
Fadl ente tebas, ya, ente punya sebeh sendiri gitu loh. Ya, maksudnya begitu kata Umar. Tapi ya dengan berbicara, wallahi kata Umar bin Khattab, sesungguhnya mereka adalah orang-orang musyrik, darah mereka tidak ubahnya seperti darah anjing. Ya, sambil mendekatkan pangkal pedang Umar kepadanya, Umar berkata, aku berharap, ya ini kata Umar sendiri yang berbicara, aku berharap dia mengambil pedang sehingga dia membunuh bapaknya sendiri. Namun tidak dia lakukan, ya. Dan perjanjian itu pun tidak gagal, tapi terus berjalan. Nah, Abu Jandal ini adalah salah satu kasus pertama. Dia sudah masuk Islam, lari, ya, ketangkep di Madinah, suruh keluarkan. Siapa saja yang ingin Islam dari orang-orang Quraisy, gak ada izin dari walinya, balikin. Dan setelah itu satu bab lagi mungkin ya, menyembelih kurban dan mencukur rambut untuk tahallul umrah. Meskipun tidak melaksanakan umrah, tidak melaksanakan tawaf dan lain-lain, Rasulullah SAW menyelesaikan urusan perjanjian dan beliau berkata, bangunlah kalian dan sembelihlah hewan kurban kalian. Demi Allah, tidak satu pun di antara sahabat itu yang berdiri. Kayak bengong. Para sahabat itu gimana gak bengong, ya, udah mimpi, diberikan informasi mimpi Rasul berumrah sama sahabat kan, tapi sahabat itu gak jadi umrah. Sampai 3 kali Rasulullah SAW menyuruh, bangun kalian dan sembelihlah hewan kurban kalian. Gak satu pun sahabat yang berdiri. Ketika tidak ada satupun di antara mereka yang mau berdiri, beliau beranjak pergi dan menemui Ummu Salamah dan menyebutkan sikap para sahabatnya. Maka Ummu Salamah menjawab, ya Rasulullah, apakah engkau ingin melakukannya? Ya Rasulullah, kamu ingin melaksanakan berdiri dan menyembelih hewan kurbanmu. Kalau kamu pengen keluar dari kemah, sembelihlah sendiri. Sahabat yang lain melihatmu melakukan hal itu, mereka akan ikut. Maka Rasulullah SAW ya keluar dan menyembelih hewan kurbannya, dan lalu beliau memanggil tukang cukur agar mencukur rambutnya. Kemudian Rasulullah SAW ketika orang-orang melihat apa yang beliau lakukan, mereka langsung bangkit dan menyembelih hewan kurban mereka, dan sebagian mencukur rambut sebagian yang lain, saling mencukur ya. Kemudian sebagian mereka hampir saja mencelakakan sebagian yang lain akibat hanyut oleh perasaan yang sedih. Mereka menyembelih 1 ekor onta untuk 7 orang. Begitu juga dengan sapi. Rasulullah menyembelih onta yang dulunya milik Abu Jahal, yang di hidungnya terdapat sepotong perak. Ya, wallahu alam seperti apa. Hal ini untuk membuat orang-orang musyrik merasa muak melihat hal itu. Rasulullah mendoakan bagi orang-orang yang mencukur habis rambutnya agar mereka mendapat ampunan sebanyak 3 kali. Cukur habis ya, itu didoakan sama Rasulullah sebanyak 3 kali. Dan bagi yang memendekkan rambutnya sebanyak 1 kali saja. Di dalam perjalanan ini Allah menurunkan wahyunya yang berkenaan dengan aturan membayar fidyah ya. Fidyah adza. Fidyah itu bayaran, adza itu gangguan ya. Adanya gangguan atau penyakit. Kemudian bagi yang mencukur habis rambutnya dengan berpuasa, bersedekah atau melaksanakan ibadah nusuk terkait kasus Ka'ab bin Ujrah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan pas di 21.30. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis sebelum kita mulai dengan tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.